Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mohon izin Ibu, Bapak, dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan materi mengenai pengelolaan fasilitas pendidikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Charma, yang kedua saya Salma Novianti, yang ketiga adalah Rifa Khairunisa. Boleh di next. Nah, adapun materi pembahasan kita pada sore hari ini ada 6. Yang pertama mengenai hakikat pendidikan dan pengertian pengelolaan fasilitas pendidikan. Yang kedua yakni tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan. Lalu ada prinsip-prinsip pengelolaan fasilitas pendidikan. Selanjutnya ada klasifikasi sarana dan juga prasarana, manfaat fasilitas pendidikan, dan yang terakhir adalah teknik pengelolaan fasilitas pendidikan. Kita akan membahas dari materi yang pertama. Boleh di next. Oke, apa itu hakikat pendidikan dan pengertian pengelolaan fasilitas pendidikan? Hakikat pendidikan ini melibatkan beberapa aspek yang penting ya. Yang pertama adalah pendidikan bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi individu sehingga mereka dapat mencapai kesempurnaan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu pendidikan juga memiliki peran sebagai pembentuk karakter individu dengan fokus pada nilai-nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, serta moralitas yang tinggi. Dan yang ketiga, hakikat pendidikan yakni pendidikan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang luas untuk mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan dan berkompeten. Nah, lalu apa sih pengertian dari pengelolaan fasilitas pendidikan? Nah, fasilitas pendidikan ini mencakup perencanaan, organisasian, pelaksanaan, pengawasan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, lalu perencanaan melibatkan penentuan kebutuhan fasilitas, alokasi sumber daya, dan juga strategi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, keterikatan antara hakikat pendidikan dan pengelolaan fasilitas ini sangat erat, sehingga keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, kita akan bergeser ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan, diantaranya adalah mendukung proses pembelajaran. Nah, di sini contohnya adalah adanya ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain yang dapat mendukung proses pembelajaran. Lalu adalah meningkatkan efisiensi operasional gitu ya. Jadi ketika dengan adanya kelas, maka sumber daya peralatan menjadi lebih optimal saat digunakan. Lalu pemberian lingkungan aman dan nyaman, tentu ya dengan fasilitas yang baik, pengelolaan yang baik, maka akan memberikan lingkungan yang aman dan juga nyaman dalam proses pembelajaran. Lalu mempromosikan inovasi dan teknologi. Nah, pada poin ini contohnya adalah dengan adanya perpustakaan modern seperti itu yang bisa di-scan, lalu dapat mencari buku di mana letak ruangnya, seperti itu. Lalu menyediakan ruang untuk pengembangan keterampilan. Nah, ini contohnya adalah dengan adanya studio seni, fasilitas olahraga, kolam renang, itu akan memberikan peningkatan yang signifikan untuk pengembangan keterampilan. Lalu mengakomodasi kebutuhan khusus, misalnya adalah dengan siswa yang disabilitas seperti itu. Nanti akan menunjang juga bagi siswa-siswa yang memiliki disabilitas atau keterbatasan. Selanjutnya yang terakhir adalah mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini akan dapat terdukung dengan adanya fasilitas, misalnya ekstrakurikuler renang akan lebih mudah dilaksanakan ketika di dalam sekolah tersebut ada kolam renang seperti itu. Itu adalah tujuan pengelolaan fasilitas pendidikan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada materi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan fasilitas pendidikan. Ini ada
beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, di mana prinsip ini yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bila mana akan didayagunakan oleh personal sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Nah, maka dari itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat diartikan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu siap pakai setiap saat pada setiap seseorang personil sekolah akan menggunakannya. Untuk yang kedua ada prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan harga yang murah, dan juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Maka, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan. Untuk yang ketiga ada prinsip administratif, yang mana prinsip ini mengharuskan sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan juga petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan dengan prinsip administratif bahwa semua perilaku pengelolaan perlengkapan di sekolah hendaknya selalu memperhatikan undang-undang yang telah diberikan oleh pemerintah. Untuk yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personal sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam memanajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas atau tupoksi yang untuk jelas setiap personel di sekolahnya. Untuk selanjutnya, prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Maka dari itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya harus selalu siap untuk bekerja sama dengan baik. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya ada klasifikasi sarana dan prasarana. Ada beberapa sarana pendidikan berdasarkan fungsinya ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada alat pelajaran. Nah, alat pelajaran ini adalah alat-alat yang digunakan untuk rekam-rekam bahan pelajaran atau juga biasa disebut alat pelaksanaan kegiatan belajar. Yang mana bisa berupa papan tulis misalnya, termasuk alat pelajaran jika digunakan guru untuk menuliskan materi pelajaran, termasuk juga kapur, spidol, penghapus, buku tulis, pensil, pulpen, ataupun ballpoint. Nah, alat pelajaran ini adapun ada juga alat pelajaran yang bukan untuk alat rekam-merekam pelajaran. Misalnya pada pelajaran olahraga, yang mana harus ada alat-alat olahraga. Nah, untuk yang kedua ada alat peraga, yang mana ini terdiri dari 2 macam, ada alat peraga langsung dan juga alat peraga tidak langsung. Untuk alat peraga langsung yaitu guru menerangkan dan menunjukkan benda yang sesungguhnya kepada siswa, lalu dibawa ke kelas untuk anak muridnya diajak melihat langsung benda tersebut. Yang kedua ada alat peraga tidak langsung, yaitu jika guru tersebut mengadakan penggantian terhadap benda sesungguhnya dari yang konkret ke yang abstrak. Maka dari itu, alat peraganya bisa berupa benda tiruan, film, ataupun foto. Untuk yang ketiga ada media pendidikan. Media pendidikan itu sesuatu yang agak lain sifatnya dari pelajaran dan juga alat peraga. Kadang orang menyebut semua alat bantu pendidikan itu media. Ternyata ada yang lebih dari itu. Alat pelajaran dan alat peraga memerlukan keberadaan guru. Alat pelajaran dan alat peraga membantu guru dalam mengajar. Nah, secara bahasa, media itu merupakan perantara. Jadi dalam konteks tertentu, bahasa itu bisa disebut sebagai medium pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah. Nah, untuk dalam konteks pendidikan mempunyai makna yang sama. Untuk media dalam komunikasi itu bisa komunikasi antar pendidik
dan juga komunikasi antar siswa ke pendidik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Charma. Silakan. Oh, mohon maaf untuk slide ini. Selanjutnya ada sarana pendidikan yang mana bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam ditinjau dari sudutnya. Ada 3 macam. Yang pertama ada habis tidaknya dipakai. Nah, maksudnya itu adalah dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan. Nah, ini diantaranya ada sarana yang habis dipakai atau sarana pendidikan yang tahan lama. Nah, untuk yang kedua ini ada sarana pendidikan yang habis dipakai. Nah, sarana pendidikan yang habis dipakai itu adalah bahan atau alat yang apabila bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya spidol, penghapus, ballpoint, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ini sarana pendidikan yang eh, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Ini ada 2 macam. Yang pertama ada sarana pendidikan yang bergerak, yang kedua adalah sarana pendidikan yang tidak bergerak. Nah, untuk yang terakhir di sini ada eh, sarana dan prasarana hubungannya dengan proses belajar mengajar. Nah, ini terkait dengan pembelajaran di kelas ini ditentukan oleh dari masing-masing guru terkait dengan gaya belajar dari masing-masing setiap gurunya. Boleh di next. Nah, mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Charma. Silakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, selanjutnya saya menjelaskan terkait manfaat fasilitas pendidikan. Nah, tentunya fasilitas pendidikan ini sangat berpengaruh ya dalam kemajuan pendidikan antara lain sebagai berikut. Nah, di mana ada manfaat pertama ini membantu proses pembelajaran. Ya, tentunya dari beberapa fasilitas pendidikan yang disebutkan tadi oleh Salman Novianti dan Arifah juga tentu saja ada manfaatnya di mana membantu proses pembelajaran di mana di dalam kelas itu kita harus kondusif ya agar kita menikmati juga dari manfaat fasilitas pendidikan dari kelas itu juga. Terus yang kedua itu teknologi pendidikan yang memadai. Nah, tentu juga jika dalam kelas yang sangat memadai, tentu juga fasilitas pendidikan ini sangat berpengaruh untuk kemajuan pendidikan. Tentunya di sekolahan-sekolahan juga fasilitas teknologinya memadai seperti kayak komputer dan lain sebagainya. Terus juga ada fasilitas laboratorium yang memadai. Tentunya ini bagi khususnya ya kayak misalkan SMA atau SMK yang memang dominan ada laboratoriumnya itu harus memadai karena ini merupakan sebagai perkembangan juga untuk kreativitas dari siswa dan seperti itu. Terus yang terakhir aktivitas ruang kerja. Nah, ruang kerja ini juga harus terlihat sangat memadai agar sesuai dengan berjalannya pendidikan. Terus yang selanjutnya interaksi guru siswa juga ini harus saling berinteraksi karena di sini juga merupakan salah satu manfaat fasilitas pendidikan juga. Memang guru dan siswa ini harus saling berinteraksi. Terus yang selanjutnya yaitu lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini harus juga aman dan nyaman agar semuanya bisa menikmati lingkungan yang baik. Nah, terus yang kedua ini ada pengembangan keterampilan praktis. Nah, di mana fasilitas ini dapat terulang atau digunakan uh, fasilitas laboratorium praktikum ataupun membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk
mendukung pemahaman teori dan persiapan mereka untuk masuk ke dunia kerja seperti itu. Nah, yang pertama tadi disampaikan bisa melalui eksperimen ataupun melalui laboratorium yang memadai. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah dan kreativitas. Nah, tentu saja untuk memecahkan masalah dan kreativitas anak ini tentu harus ada fasilitas yang memadai seperti tadi yang disebutkan oleh Salma dan Deva juga, dan tadi seperti kelas yang harus memadai, terus ruang praktek yang harus memadai ataupun ruang laboratorium yang harus memadai itu untuk menunjang siswa. Nah, terus yang selanjutnya yaitu sarana penelitian dan inovasi. Nah, bagi siswa yang khususnya penelitian-penelitian ataupun sarana-sarana ini perlu ya dikembangkan juga untuk penelitian yang lebih baik. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu tentang pengembangan teknologi dan aplikasi yang praktis. Tentu saja apalagi sekarang di era modern ya, fasilitas pendidikan tentunya di teknologi ini sangat berpengaruh sekali untuk pendidikan, di mana kalau misalkan di tahun 2020 kemarin ya, untuk ujian itu yang masih UTBK dan ada yang tertulis. Nah, itu saja yang masih tertulis itu fasilitas pendidikannya kurang ya, karena masih tertinggal oleh yang UTBK yang sudah menggunakan komputer, dan itu juga merupakan kita harus maju terhadap teknologi yang sekarang di era modern. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang fasilitas perpustakaan, di mana fasilitas perpustakaan ini sebagai fasilitas utama ya, sebagai kita untuk sarana penelitian ataupun mencari referensi dari pelajaran atau apa, di mana di fasilitas perpustakaan ini buku dan di dalam itu harus tentunya harus memadai ya, karena di sini perpustakaan merupakan sumber utama kita sebagai mencari referensi ataupun ilmu yang diajari oleh guru-guru. Nah, terus pengembangan selanjutnya pengembangan soft skill ini bisa kita dapatkan dari fasilitas ekstrakurikuler ataupun olahraga dan lain-lain. Tentu saja kita dalam mengembangkan soft skill ini perlu fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti kalau misalkan kita berkembangnya di olahraga, kita harus semua alat-alat olahraga yang diminati oleh siswa itu harus ada di sekolahan agar mengembangkan minat dan bakat siswa, dan juga ekstrakurikuler ini mengembangkan minat dan bakat siswa seperti itu. Nah, terus tantangan dan perkembangan fasilitas, tentu saja ya tantangan dan perkembangan fasilitas di banyaknya fasilitas ini, kita sebagai siswa dan guru dan masyarakat umum juga tentu harus menjaga terkait ini perkembangan dari fasilitasnya di sekolahan. Nah, dan juga untuk investasi jangka panjang, karena semua fasilitas di pendidikan itu ada yang jangka panjang dan ada yang juga jangka pendek seperti itu. Nah, terus selanjutnya teknik pengelolaan fasilitas pendidikan. Nah, teknik pengelolaan fasilitas pendidikan ini adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengorganisir dan mengelola berbagai aspek dan sumber daya yang terlibat dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Nah, di mana ini ada perencanaan dan pengembangan. Tentu saja dalam fasilitas pendidikan ini tentu saja kita harus merencanakan dan pengembangannya. Kita rencanakan semua fasilitas digunakan untuk apa dan pengembangannya bagaimana. Terus dalam pengelolaan anggaran, tentu saja kita dalam mengadakan fasilitas pendidikan tentu juga kita harus melihat pengelolaan anggaran yang ada di sekolah tersebut gitu, dan juga pemeliharaan rutin. Nah, di samping itu kita juga harus memelihara secara rutin terhadap fasilitas yang ada di sekolah. Jangan sampai kita rusak ataupun menghilangkannya, karena itu juga sangat berpengaruh untuk kemajuan pendidikan. Terus dan keamanan dan keselamatan. Nah, tentu saja untuk fasilitas pendidikan ini adanya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, kita juga harus memeriksa keamanan dan keselamatannya, seperti hal
kita contoh di bidang olahraga ya. Nah, di situ peran sebagai guru olahraga itu kita harus melihat keamanan dari fasilitas pendidikannya, apakah masih layak pakai, apakah itu masih cukup digunakan untuk keselamatan siswa atau tidak, seperti itu. Terus manajemen inventaris dan aset. Nah, tentu saja tadi yang disampaikan dalam kita menggunakan fasilitas pendidikan juga kita harus ada inventaris dan aset untuk jangka panjangnya agar bisa digunakan. Setiap fasilitas pendidikan itu tidak digunakan hanya satu kali, dua kali sudah rusak. Namun kita perlu investasi jangka panjangnya juga dan aset jangka panjangnya juga, seperti itu. Terus pengelolaan ruang. Nah, pengelolaan ruang juga kita sudah memiliki fasilitas pendidikan, fasilitas sebuah ruang kelas ataupun perpustakaan dan lain-lain. Tentu saja kita harus kelolanya dengan baik agar kita selalu menjaga fasilitas-fasilitas tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu pengelolaan energi dan lingkungan. Tentu saja kita sebagai guru dan siswa dan masyarakat umum yang ada di sekitar itu harus mengelola dan membuat lingkungan itu baik. Nah, terus keterlibatan komunitas. Nah, di sini juga keterlibatan antara siswa, guru, dan juga orang tua murid itu harus sangat terlibat dalam menjaga fasilitas pendidikan. Mungkin cukup yang disampaikan oleh saya, mangga saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Charma atas penyampaiannya dan juga tadi Rifa. Baik teman-teman, inilah presentasi dari kami. Jika nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui Zoom meeting ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.